الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2023, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir, memasuki silsilah atau serial nomor 201, mengangkat tema aturan saat mimpi buruk. Karena sebelumnya kita sudah membahas aturan saat mimpi baik. Ya. Orang mimpi itu nggak mesti baik terus. Kadang-kadang kita mengalami mimpi nopo buruk. Yang diatur di dalam agama kita itu aturan mimpi baik saja atau juga mimpi buruk. Dua-duanya ada aturannya. Mimpi buruk ada aturannya, mimpi baik ada aturannya. Sebagaimana yang diajarkan di dalam agama kita. Dan kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa aturan agama kita adalah aturan yang terbaik. Ya. Kenapa jenengan yakin aturan agama kita aturan yang terbaik? Kenapa coba? Karena dari Allah. Ya, kita meyakini aturan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan yang dibikin sama Allah dengan aturan yang dibikin manusia, bagus mana? Kenang apa? Karena Allah itu maha sempurna. Sedangkan manusia banyak kekurangannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maka pasti aturannya juga sempurna. Karena manusia banyak kekurangannya, maka aturannya juga banyak kekurangannya. Makanya aturan manusia itu selalu mengalami revisi. Karena yang dia bikin itu menurut dia bagus saat itu, namun ternyata di kemudian hari terbukti tidak bagus. Bahkan selevel undang-undang negara sekalipun. Kipas. Selevel undang-undang negara sekalipun. Undang-undang negara yang sudah dibahas oleh anggota dewan begitu banyak, ada nggak yang digugatkan ke MK? Banyak, bukan ada, banyak. Mahkamah Konstitusi. Itulah bikinan manusia. Namanya bikin manusia ya banyak kekurangannya. Berbeda dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Ini salah satu prinsip kita dalam beragama. Prinsip kita dalam beragama salah satunya meyakini bahwa aturan agama adalah aturan yang terbaik. Baik. Nah, mimpi buruk ini ternyata juga ada aturannya. Ya. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Ya. Contoh misalnya ada di hadapan kita hadis riwayat Bukhari dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Rasulullah SAW bersabda, wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah fa innama hiya minasyaitan. Jika dia bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukai, mimpi baik apa buruk? Buruk. Seandainya dia mimpi melihat sesuatu yang tidak disukai, fa innama hiya minasyaitan. Maka ketahuilah bahwa mimpi buruk itu dari sinten? Setan. Terus apa yang dilakukan wahai Nabi? Falyasta'id min syarriha. Maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Terus apa lagi? Wala yadhkuruha li ahadin. Wala yadhkurha li ahadin. Dan jangan cerita-cerita kepada siapapun. Kepada siapa, Bu? Siapapun. Berarti boleh nggak cerita sama ustadz? Enggak. Sama suami? Enggak. Sama istri? Enggak. Cerita di medsos? Apa maning? Fa innaha la tadurruhu. Sungguh mimpi itu tidak akan mencelakakannya. Tidak akan membahayakannya. Kapan? Seandainya aturan dan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW dipraktekkan. Nggak ngefek. Mimpi buruk itu tidak akan ngefek ketika adab dan etika yang diajarkan oleh Nabi SAW saat mimpi buruk kita praktekkan dalam keseharian. Baik, ini satu hadis. Hadis berikutnya. Sama juga hadis riwayat Bukhari, cuma dari sahabat yang berbeda, yaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa idza ra'a ma yakrah falyata'awwadz billahi min syarriha wa min syarri syaitan. Apabila dia bermimpi melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi itu dan dari keburukan setan. Ta'awudnya dari keburukan mimpi dan keburukan setan. Waliyatfil thalatha. Kemudian hendaklah dia meludah 3 kali. Pinten, Bu? 3 kali. Wala yuhaddits biha ahadan. Dan jangan cerita-cerita kepada siapapun. Fa innaha lan tadurruh. Fa innaha lan tadurrah. Kalau dia lakukan itu semua, maka sungguh mimpi buruk itu tidak akan membahayakan orang tersebut. Dari 2 hadis ini, dan juga dari hadis-hadis yang lainnya, maka bisa disimpulkan bahwa aturan mimpi buruk ada 5. Pinten, Bu? 5. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, ketika kita mimpi buruk, yakinlah itu dari setan. Dari sinten, Bu? Setan. Kalau mimpi baik dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Mimpi buruk itu biasanya adalah melihat sesuatu yang mengerikan. Melihat sesuatu yang menyeramkan. Contoh, ini kejadian di zaman Nabi SAW. Ada sahabat datang kepada Rasul SAW. Wahai Rasul, aku mimpi buruk. Yang aku lihat ketika aku lagi tidur itu ada orang memenggal kepalaku. Waduh, jadi mau. Terus kepalanya ucul, terus gelundung. Aku ngoyok. Orang nasi raya sih bisa ngoyok. Ya. Saya melihat diri saya, ada orang menggal leher saya, terus kepala saya lepas, habis itu saya kejar kepala yang gelundung itu. Nabi SAW dengar itu, maka kamu jangan mau dipermainkan sama setan. Jangan cerita-cerita mimpi buruk. Ini contohnya mimpi buruk. Dan masih banyak contoh yang lain mimpi buruk. Mimpi jatuh dari bangunan yang tinggi. Mimpi tenggelam di sumur. Pokoknya mimpi-mimpi yang bikin apa, Bu? Yang bikin sedih.
Siapa yang bikin itu? Yang bikin itu adalah setan. Kenapa setan melakukan itu? Karena setan ingin mengganggu kita. Min syarril wasil khannas. Jadi kerjaannya setan itu suka mengganggu. Ya. Buat apa setan mengganggu manusia? Supaya manusia itu sedih. Supaya manusia itu gelisah. Supaya hidupnya tidak tenang. Terus kenapa kalau hidupnya tidak tenang? Kalau hidupnya tidak tenang, aktivitasnya akan terganggu. Biasanya tangi kasih jadine kawanan. Biasanya bangun pagi gara-gara mimpi, buruk mimpinya, kepikiran terus, ya kebayang-bayang terus, akhirnya bangunnya kesiangan, belum masak, belum apa lagi Bu? Belum sholat, ya, belum nyiapin baju buat suami, buat anak, akhirnya ribut. Ribut sama siapa Bu? Sama suami, sama anak. Itu yang diinginkan oleh setan. Nah terus bagaimana? Abaikan. Kenapa Bu? Abaikan. Aja di goplek. Jangan dianggap, jangan dipikirkan, jangan dijadikan beban, tapi abaikan. Set gimana sih diabaikan? Kena sirah copot diabaikan. Itu kan mimpi, bukan apa? Bukan beneran. Nah terus beneran kebayang kok dibahas nek wis copot temenan. Loh itu kan mimpi. Mimpi itu kan gak ada wujudnya. Maksudnya gak ada di dunia nyata. Ngapain kita pikirkan? Jadi kita itu kadang-kadang kita hidup gelisah, gak tenang. Itu gara-gara memikirkan sesuatu yang belum terjadi dan tidak ada. Contoh misalnya. Hidup gelisah. Kenapa? Wah, penghasilan saya sekarang segini. Cuma 1 juta. Terus kenapa? Saya kan sudah punya anak. Terus nanti kalau anak saya sudah kuliah, apa cukup duit 1 juta? Anaknya wis kuliah si balita. Wis mikir anaknya apa? Kuliah. Urung mesti sih urip. Siapa? Bapaknya apa anaknya? Loro-loro. Ya Allah. Ini tuh belum terjadi, masih lama banget. Jadi gara-gara memikirkan sesuatu yang belum terjadi, yang masih jauh, akhirnya hidupnya tidak tenang. Kita kan tidak tahu. Anak kita kuliah misalnya ya 15 tahun lagi. Gaji kita sekarang 1 juta. Bisa jadi 15 tahun lagi gaji kita jadi berapa? 15 juta. Apa mungkin? Ya mungkin. Gak ada sesuatu yang mustahil buat sinten? Buat Allah. Jadi sesuatu yang belum terjadi itu jangan dijadikan beban pikiran. Termasuk di dalamnya mimpi. Apalagi mimpinya mimpi buruk. Yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah itu adalah ketika orang mimpi buruk dipikirkan terus nganti 2 tahun. Bayangkan 2 tahun. Mikirkan mimpi sekali dipikirkan 2 tahun. Buat apa? Yang betul adalah diabaikan. Jangan dijadikan beban pikiran. Nah, ini adalah aturan yang pertama. Meyakini bahwa mimpi buruk itu dari sinten? Setan. Yang kedua, aturannya adalah berta'awudz. Kenapa Bu?
berta'awud. Apa berta'awud? Mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi begitu kita mimpi dan kita terbangun, jangan lupa untuk segera ta'awud. Segera apa, Bu? Ta'awud. Ta'awud dari keburukan mimpi itu dan ta'awud dari kejahatannya setan. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca. Falyata'awwadz billahi min syarriha wa min syarri syaitan. Kalau kalian mimpi buruk, maka bersegeralah ketika sadar, ketika bangun, bersegeralah untuk ta'awud, minta perlindungan dari keburukan mimpi itu dan dari setannya. Karena yang bikin mimpi buruk itu sinten? Setan. Apa fungsinya? Fungsinya kalau kita minta perlindungan kepada Allah, ya akan dilindungi. Dilindungi sama siapa? Sama Allah. Bukan cuma dilindungi. Kalau orang sudah minta perlindungan kepada Allah, setelah dilindungi sama Allah dari keburukan, maka kita akan ditunjukkan jalan yang mengantarkan kepada kebaikan. Enak kan, Bu? Ya, sudah dilindungi dari keburukan, terus dikasih tahu, ini loh jalan yang baik lewat sana. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah, maka dia akan dikaruniai petunjuk ke jalan yang lurus. Dalam segala urusan, termasuk dalam mimpi. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Imran ayat 101. Maka berupayalah. Berupayalah. Begitu kita mengalami hal seperti itu, ta'awud. Diingat-ingat, ta'awud. Kenapa, Bu? Ta'awud. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, kalau seandainya kalian diganggu oleh setan, cepat-cepatlah berta'awud. Berarti nek jenengan lagi jalan sendirian malam-malam lewat papringan. Lewat apa, Bu? Papringan, pohon bambu. Ujuk-ujuk kan asing. Pripun, Bu? Melayu. Rosa bales, sapa gue? Rosa. Dijawab malah kok Melayu. Apa? Ta'awud. Makanya salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kita singgah di sebuah tempat, kita disuruh ta'awud. Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia bertawud kepada Allah, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang melakukan itu, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Maka tidak ada yang bisa mencelakakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Singgah di tempat. Tempat apa, Bu? Semua tempat. Contoh, lagi piknik. Lagi apa, Bu? Piknik. Begitu sampai ke tujuan, pertama kali yang dilakukan apa? Ta'awud. Nginep di hotel. Nginep di losmen.
nginep di penginapan, nginep di motel, nginep di homestay. Begitu sampai di situ pertama kali nopo? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ngiyup. Napa bu ngiyup? Berteduh. Lagi perjalanan naik motor lupa nggak bawa mantel, bres hujan. Apa yang jangan lakukan? Minggir. Entah itu di bawah gubuk, entah itu di bawah pohon, entah itu di emper toko. Begitu sampai di situ napa? Ta'awud. Hiking. Napa? Hiking. Manjat gunung. Kemudian kemalaman masang tenda. Sampai di situ pertama kali yang dilakukan apa? Ta'awud. Ngontrak rumah. Kenapa? Ngontrak rumah. Begitu masuk ke kontrakan itu pertama kali apa? Ta'awud. Beli tanah mau bangun rumah. Tilik. Begitu sampai di situ apa? Ta'awud. Ta'awud. Menempati rumah baru. Ya, sampai ke tempat tanah baru. Ngontrak rumah baru. Mau bikin toko baru, menempati toko baru, pertama kali ta'awud. Supaya apa? Supaya kita dilindungi sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikasih petunjuk jalan yang lurus. Lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Tidak ada yang bisa mencelakakan orang itu sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Setan ora doyan. Demit ora dulit. Bukan karena sakti mandraguna otot kawat balung tok. Tapi karena dia sudah meminta perlindungan kepada yang maha kuat. Sinten? Allah. Itu kuncinya, rahasianya. Jadi bukan buka toko terus masang jimat. Nyiram banyu. Banyu apa? Banyu kembang 7 rupa dari 7 sumur. Bukan, ta'awud. Apa maning nyeluk dukun? Apa? Bayar dukun ya larang. Ta'awud bayar mboten? Mboten. Ta'awud. Termasuk ketika kita mimpi buruk. Dah, ini yang keberapa, Bu? Yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, meludah 3 kali. Kenapa? Meludah 3 kali. Kemana? Ke kiri. Ke kiri. Kata Nabi SAW, وَلْيَكْفِلْ ثَلَاثًا. Hendaklah dia meludah 3 kali. Ya. Ustaz, kenapa ke kiri, Ustaz? Kenapa ke kiri? Sebagian ulama menjelaskan, kenapa ke kiri? Karena yang ganggu kita tadi siapa? Setan. Setan itu yang pertama kali dia bidik apanya manusia? Hatinya manusia. Jadi setan itu pertama kali mengganggu, merusak, menggoda, menyasar. Itu adalah hatinya manusia. Dan hati manusia itu di arah kiri apa kanan? Kiri. Hati siapa? Oh, di sini. Hati gue apa? Liver apa jantung? Liver. Liver apa jantung? Hati yang dimaksud adalah jantung, Bu. Kenapa? Jantung. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 46? Surat apa? Al-Hajj ayat 46. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-qulubul lati fis sudur. Hati yang berada di dalam dada. Jadi hati itu tempatnya di dada. Yang di dada itu apa?
Aku nyicil di Mac dadan niku. Bapak coba dipegang. Yang ada dalam dada apa? Jantung. Kalau hati di mana? Kalau liver di mana liver? Di perut. Allah di dalam ayat ini tidak mengatakan walakin ta'mal qulubul lati fil butun. Hati di dalam perut enggak. Allah mengatakan hati itu berada di dada. Yang ada di dada adalah jantung. Dan jantungnya manusia itu kata para pakar itu agak di sebelah kiri. Bukan pas di mana? Bukan pas di tengah. Agak sebelah kiri dikit. Makanya setan ganggunya dari mana? Dari kiri. Kenapa? Karena lebih dekat. Setan ganggu manusia dari kiri karena lebih dekat. Kemana tadi? Ke hati atau jantung. Ya. Makanya kalau kita diganggu sama setan, meludahnya kemana? Ke kiri. Dan setannya langsung kena. Tapi jenengan ketika mau ngeludah itu dideleng disit nang kiwone sapa ana bapake apa kok? Kok bapake anu dan lokal gitu. Lihat-lihat ya. Ya, tetap lihat-lihat lah. Masa sih enggak lihat-lihat. Nanti dikira bapake sing. Masa bapake setan yang kena ya. Ya, jadi meludah kemana? Ke kiri. Berapa kali? 3 kali. Karena kata sebagian ulama, setan itu menggoda manusia dari sebelah kiri. Kenapa menggoda sebelah kiri? Karena lebih dekat ke tempatnya hati atau jantung yang ada mendekati ke arah sebelah kiri dibandingkan sebelah kanan. Sudah, ini yang keberapa ini, Bu? Yang ketiga. Kita pindah yang keempat. Mengubah posisi tidur. Jangan kalau tidur posisinya gimana? Hah? Belumah apa tengkurap atau madep mana? Ya, miring ke arah kanan. Nah, kalau misalnya kita sudah tidur, kemudian mimpinya mimpi buruk, begitu kita bangun, kemudian kita ta'awud, meludah kemana tadi? Sebelah kiri, berapa kali? 3 kali, maka selanjutnya adalah mengubah posisi tidur. Kalau tadi menghadap ke kiri, maka bangun-bangun, pindahlah menghadap ke kanan. Lah Ustadz, kalau sudah menghadap ke kanan, jadi gimana? Belumah. Belumah. Belumah itu terlentang. Jadi jangan ke kanan terus ngadep apa? Kiri, bukan. Ya. Mau kita menghindari kiri kok malah menghadap kiri, ya enggak. Kenapa? Ya, kita disuruh untuk menghadap atau mengubah apa tadi? Posisi tidur. Kata para ulama, hikmahnya adalah sebagai bentuk optimisme. Optimisme apa? Optimisme bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengubah suasana hati kita dari ketidaktenangan menjadi ketenangan. Optimis. Mengubah. Ya, kata kuncinya kan mengubah. Mengubah posisi tidur. Mudah-mudahan ketika kita mengubah posisi tidur, maka suasana hati kita dari sedih akan berubah menjadi bahagia. Dari kegelisahan akan berubah menjadi ketenangan. Itu. Di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama kita. Memang kita ini disuruh optimis. Ya, hidup itu jangan pesimis. Optimis itu bagian dari husnudzon. Apa Bu husnudzon? Berprasangka baik. Pesimis itu bagian dari suudzon. Apa suudzon? Berprasangka buruk. Dan kalau kita terbiasa husnudzon, Allah akan berikan kita yang terbaik. Ya. Kalau sebaliknya kita terbiasa suudzon, maka Allah akan berikan yang buruk. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi? Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku
tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Aku tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Jenengan prasangkanya kepada Allah nopo? Kalau jenengan prasangkanya buruk, ya Allah akan beri yang buruk. Kalau jenengan prasangkanya baik, Allah akan beri yang baik. Sekarang jenengan berprasangka kepada Allah, masuk surga apa masuk neraka? Jenengan amlang. Jenengan berprasangka kepada Allah akan dimasukkan ke surga atau ke neraka? Insya Allah masuk surga. Jenengan berprasangka kepada Allah besok dapat rezeki atau enggak dapat rezeki? Dapat. Insya Allah dapat. Jenengan berprasangka kepada Allah panenannya berhasil apa gagal? Berhasil. Akan berhasil. Tapi kalau misalnya jenengan prasangkanya buruk kepada Allah, wah tangganya gagal kabeh, kayaknya gagal. Temenan. Gagal temenan. Iya. Jenengan mendaftarkan anak jenengan ke perusahaan atau ke kampus, wah kayaknya lihat dari kondisi kayaknya susah diterima. Benar susah diterima. Ngelamar anak, ya mau ngelamarkan anak calon istri atau calon suami. Wah kayaknya ditolak. Belum apa-apa sudah apa? Mikir ditolak. Ditolak beneran. Bikin usaha. Wah kayaknya usahanya bakalan mundur. Belum apa-apa sudah suudzon. Benar mundur. Terus bagaimana? Optimis. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbul fa'lal hasan. Rasulullah SAW itu menyukai optimisme. Jangan menjadi manusia pesimis, optimis. Tapi optimis ya kudu usaha. Optimis ngesuk rezekinya nomplok terus ngapa? Turu. Ya enggak lah, ada usahanya. Dah, ini yang keberapa ini, Bu? Yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, jangan cerita-cerita kepada siapapun. Jadi kalau jenengan mimpi, itu jangan cerita. Buruk, jangan cerita kepada siapapun. Walaupun kepada ustadz. Masa ustadznya jadi tempat apa? Curhat mimpi buruk. Giliran mimpi apa orang cerita. Mimpi buruk gak usah diceritakan. Kenapa ustadz? Kalau kita cerita berarti kita masuk di dalam jeratan sinten? Setan. Setan itu dengan mimpinya ingin mempermainkan manusia. Ingin menjebak manusia. Ingin membuat perangkap manusia. Buat manusia. Begitu kita mimpi buruk terus kita cerita, masuk kita dalam perangkap. Karena kalau sudah cerita, apalagi salah cerita, apalagi ceritanya di medsos, maka nanti mari komentarnya, wah gue tak kayaknya temenan gue. Akhirnya tambah kepikiran. Dan akhirnya semakin berlarut-larut kesedihannya. Ustaz, katanya kalau kita mimpi buruk itu enggak bakal mencelakakan kita sama sekali. Buktinya saya mimpi buruk, setelah itu terjadi seperti apa yang saya lihat dalam mimpi. Ya karena jenengan cerita-cerita. Coba kalau misalnya aturan yang 5 ini, yang diajarkan sama Rasulullah SAW ini, kita praktekkan dengan baik. Gak ngefek. Sudah banyak buktinya. Ya, sudah banyak bukti. Emang Ustadz gak pernah mimpi buruk? Ya pernah. Tapi kan ngapain cerita-cerita? Buat apa cerita-cerita? Yang dicontohkan sama Nabi SAW, mimpi buruk itu adalah diabaikan. Bahkan kadang-kadang karena kita sudah nggak pernah cerita, sudah lupa sudah. Yang saya ingat adalah saya pernah bangun-bangun meludah ke sebelah kiri 3 kali. Ta'awud kemudian meludah ke kiri 3 kali. Itu berarti tandanya habis mimpi nopo? Mimpi buruk. Mimpinya apa? Wis kelalen. Udah lupa. Yang diingat adalah tuntunan Nabi SAW meludah ke sebelah kiri. Sudah. Saya tanya sama jenengan, dapat pahala nggak kalau kita mengamalkan sunnah Nabi itu? Dapat. Kalau cerita-cerita dapat pahala nggak? Enggak. Ngapain
kita melakukan sesuatu yang nggak ada pahalanya. Mendingan kita melakukan sesuatu yang ada pahalanya. Begitu ya, kita ulangi. Apa yang pertama? Meyakini bahwa itu dari setan. Yang kedua, ta'awud. Yang ketiga, meludah 3 kali kemana? Ke kiri. Keempat, mengubah posisi tidur. Yang kelima, tidak cerita-cerita kepada siapapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah ketika bayi tidur tiba-tiba menangis, adakah kemungkinan bayinya mimpi buruk? Karena sudah dicek tidak ada sebab lain, misalnya kepanasan atau BAK. Jika si bayi ini kemungkinan mimpi buruk, apakah ibunya bisa mewakili langkah-langkah yang disebutkan tadi Ustadz? Jazakumullah khairan. Mungkin saja. Jadi kalau pertanyaan mungkin apakah mimpi buruk? Mungkin saja. Mungkin. Ya. Atau mungkin hal yang lain kita tidak tahu. Ya, mungkin lapar, ya. Mungkin haus, mungkin aja. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kalau pertanyaan mungkin. Terus apa yang dilakukan? Tidak apa-apa. Kalau kita mau ta'awudzi, ta'awudi. Berarti yang berta'awud siapa? Ibunya. Ya. Kalau Rasulullah SAW dulu menta'awudzi cucunya dengan mengucapkan zuhu billah. Zuhu. Ya. Kalau kita bacanya apa, Bu? A'udzu. Kalau a'udzu itu artinya aku berlindung. Kalau zuhu artinya adalah aku memohonkan perlindungan kepada Allah untuk dia. Aku memohonkan perlindungan kepada Allah untuk dia. Dia sinten? Sinten dia nih? Si bayi. Si bayi. U'idzuhu billahi minasyaitonir rajim. Boleh, enggak apa-apa. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah beberapa kali mengalami mimpi yang kemudian terjadi di dunia nyata. Bagaimana pandangan agama terhadap hal ini, Ustaz? Tergantung mimpinya baik atau buruk. Ya, kalau mimpinya baik itu dari Allah Azza wa Jalla. Dari Allah. Kan sudah kita bahas keaturan mimpi baik pada pertemuan sebelumnya. Jadi mimpi baik itu bisa jadi adalah semacam sinyal, semacam ilham, semacam kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Mimpi misalnya lamaran diterima, ternyata betul-betul diterima. Ya sudah, itu tanda baik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, yang jadi masalah itu mimpi buruk terjadi. Mimpi buruk terjadi. Coba dicek. Barangkali Anda belum mengamalkan aturan yang dicontohkan oleh Nabi SAW saat mimpi buruk itu. Mungkin. Ya. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak Anda inginkan. Ya. Itu ada kemungkinan seperti itu. Atau ada kemungkinan sudah melakukan semuanya, tapi kok tetap terjadi. Ya itu takdir dari Allah. Takdir dari Allah. Kalau Allah sudah mengendaki sesuatu, semaksimal apapun kita berupaya untuk menolaknya, ya nggak mungkin akan bisa kita tolak. Nah, terus ngapain kita berusaha? Kita disuruh usaha kok. Ya, kita disuruh usaha, dan usaha itu dapat pahala. Berikhtiar itu dapat pahala. Karena itu bagian dari tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Jadi tergantung mimpinya baik atau buruk. Ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, ada 2 pertanyaan yang serupa Ustadz. Ustadz, Ana sering bermimpi bertemu dengan istri yang sudah meninggal setahun yang lalu. Kemudian pertanyaan yang satu lagi, bermimpi bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal. Apakah ini termasuk mimpi buruk dan apakah ada solusinya Ustadz? Tergantung. Mimpi melihat istri yang sudah meninggal, melihat orang tua yang sudah meninggal, mimpinya seperti apa, baik atau buruk, ya terlihat. Saat itu bapak atau istri atau ibu itu yang Anda lihat dalam suasana apa? Dalam suasana yang indah, berada di taman yang indah misalnya.
atau dalam pakaian yang indah, atau tersenyum, itu berarti mimpi apa? Baik. Berarti sebaliknya apa? Hah? Berarti sebaliknya, kalau kita lihat tadi dalam keadaan tersenyum, berarti dalam keadaan apa? Nangis, sedih, murung. Kalau tadi di tengah taman, ini di tengah kobaran api. Naudzubillah min dzalik, berarti mimpi buruk. Ya, mimpi buruk. Maka lakukan. Kalau mimpi buruk kayak tadi, lakukan seperti apa yang tadi dijelaskan. Ya, kalau mimpi buruk, praktekkan apa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Yang jelas ya banyak-banyak doakanlah. Ya, sering-sering doakan orang tua kita, orang yang sudah meninggal, istri kita, suami kita, doakan. Allahumma gfir lahu. Terus apa, Bu? Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doakan. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau bermimpi menikah lagi? Apakah termasuk mimpi buruk Ustadz? Tergantung siapa yang menilai. Kalau yang menilai bapak-bapak mimpi baik. Kalau yang menilai ibu-ibu itu mimpi buruk. Nah, sepakat ibu-ibu. Ya, yang penting bisa adil. Ya, yang penting bisa adil. Kalau nggak bisa adil ya nggak usah. Kalau nggak bisa adil, nggak usah. Ternyata setelah mimpi itu istri saya mengizinkan. Wah, itu baik sekali itu. Ya. Ibu nggak usah kepikiran, itu belum terjadi, Bu. Ya, salah satu yang membuat susah itu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Nanti aja kalau sudah terjadi, Bu. Ya, banyak-banyaklah minta yang terbaik. Jenengan tuh enggak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu sama saja. Saya juga enggak tahu. Apa yang terbaik buat kita itu kita enggak tahu. Maka kita minta terus yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah berpikir bahwa monogami itu yang terbaik. Jangan pernah berpikir bahwa poligami itu pasti yang terbaik. Atau sebaliknya. Ini yang buruk. Jangan pernah. Kita enggak tahu. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang paling penting adalah mintalah selalu yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Betapa banyak rumah tangga yang semakin harmonis setelah berpoligami. Dan betapa banyak rumah tangga yang hancur setelah berpoligami. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai apa namanya, patokan tunggal, nggak bisa. Ya. Ada yang bahagia dengan monogaminya. Ya. Ada yang sengsara dengan monogaminya. Ada yang bahagia dengan poligaminya, ada yang sengsara dengan poligaminya. Jadi 50-50. Ya. Makanya tadi saya bilang mintalah yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kemarin saya bermimpi buruk, kemudian terbangun dan merasa sesak Ustadz. Apakah ini termasuk gangguan jin atau syaitan? Iya, kan sudah kita sampaikan, mimpi buruk pokoknya dari setan. Mau sesak mau nggak sesak pokoknya dari siapa? Dari setan. Maka segeralah mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mimpinya sudah kemarin Ustaz. Sekarang baru tanyanya. Ya sudah, nanti kalau mimpi buruk lagi. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Enggak mimpi buruk lagi. Tinggal berapa menit? 4 menit. Enggak apa-apa, satu lagi. Baik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, saya pernah menginap di hotel di suatu kota. Setelah sholat subuh, kemudian berzikir pagi, lalu saya berjalan sendirian untuk merekam pemandangan hotel. Setelah dicek hasil videonya, ternyata ada suara manusia menyapa saya ikut terekam. Lalu doa apa lagi supaya saya terhindar dari gangguan seperti itu, Ustaz? Adakah doa lain, Ustaz? Pertama, itu bisa jadi suara manusia. Itu bisa jadi suara manusia beneran. Nah, terus ketika ngerekam, kenapa saya nggak dengar? Mungkin Anda lagi fokus dengan apa?
dengan kamera sehingga tidak mendengar suara orang. Mungkin nggak kita dipanggil-panggil nggak dengar? Mungkin nggak? Mungkin. Contohnya bapaknya apa ibunya? Ibunya apa bapaknya contohnya? Oh, bapaknya. Pak, karena bapaknya lagi fokus kemana? Ke HP. Sudah 3 kali, 4 kali nggak dengar. Kenapa? Karena fokus. Fokus ke sesuatu. Jadi ada kemungkinan suara yang tadi masuk dalam rekaman itu betul-betul suara manusia. Bukan suara jin, bukan suara setan. Tapi karena dia lagi fokus untuk ngambil apa namanya tadi? Nyoting pemandangan, akhirnya dia nggak dengar suara itu, tapi suara itu masuk ke dalam rekaman. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua itu benar-benar setan. Benar-benar apa? Setan. Maka yang dilakukan sudah benar zikir pagi, sudah benar. Ta'awud ketika pertama kali singgah sudah benar. Ya, sholat sunnah dilakukan, baca Quran dilakukan. Jadi kesannya itu kalau di hotel itu sudah nggak pegang Quran, sudah nggak zikir, itu nggak benar itu. Ya. Banyak alhamdulillah orang yang di hotel tetap baca Quran, tetap membaca kitab, tetap zikir, banyak alhamdulillah. Kami dan keluarga kalau suatu saat lagi ngisi di luar kota kemudian sama panitia diinapkan di hotel atau di penginapan atau di homestay, ya tetap seperti biasa. Waktunya zikir-zikir, waktunya baca Quran, waktunya baca kitab, ya biasa aja kayak di mana? Kayak di rumah biasa, ya. Jadi tidak selalu konotasinya itu kalau hotel itu adalah kemewahan, kemudian kelalaian, nonton, enggak seperti itu. Tergantung orangnya dan taufik sebelumnya dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.